Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya. Kali ini kembali lagi bersama saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien. Kali ini menyambut Ramadan dan juga saudara kita di Nasrani akan menyambut masa Paskah. Nanti di sebelah saya sudah ada Romo Bernardus Teddy Prasetyo. Betul. Selamat datang Pak Tun, selamat datang ini di tempatnya panjenengan. Terima kasih Romo sudah menyempatkan waktunya untuk saya kembali lagi mengudara lagi setelah setahun lalu bergelut di dunia pencak uling ini. Ya ini Romo, kebetulan ini kan minggu depan kami dari Muslim juga akan menyambut Ramadan dan juga saudara-saudara si Nasrani juga akan menyambut masa Paskah. Nanti kita akan sedikit banyak membahas antara Ramadan dan Paskah. Oke, siap. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, Paskah itu apa Romo sebenarnya? Yang terkandung dalam makna Paskah. Ya, Mas Haris serta teman-teman, untuk memahami secara ringkas, sederhana dan singkat, Paskah itu adalah satu dari dua hari raya besar dari umat Kristen yang diketahui secara umum. Jadi secara umum artinya mereka mengetahui ada dua hari raya besar yang dirayakan oleh orang Kristen, yakni hari raya Natal, yakni kelahiran Tuhan Yesus Kristus, serta hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu adalah kebangkitan Yesus Kristus sesudah wafat di kayu salib dan dimakamkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di antara dua ini memang yang menjadi pertama-tama puncak dalam perayaan umat Kristen adalah Paskah itu sendiri. Begitu Mas. Kan di Paskah itu rentetannya rangkaiannya kan juga ada beberapa ya, dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Minggu Paskah itu bisa didetailkan Romo. Oh iya, luar biasa Mas Haris malah lebih pandai memahami daripada saya. Ya ini setelah setahun yang lalu saya bergulat gitu ya. Pencak uling itu Romo. Pencak uling. Jadi Mas Haris serta teman-teman sebagai gambaran saja. Tapi saya akan menjelaskan dalam perspektif Katolik. Ya. Karena nanti bisa jadi beberapa teman-teman Kristen dari gereja yang bukan Katolik memiliki sudut pandangnya sendiri dalam tata urutan perayaan Paskah itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan dalam kacamata gereja Katolik. Jadi Paskah sendiri adalah hari raya. Paskah adalah hari raya di mana kita merayakan kebangkitan Kristus atas wafat dan wafatnya di kayu salib dan dia dimakamkan, mengalami kebangkitan. Tapi sebelum itu ada 40 hari sebelumnya, sebelum memasuki Paskah itu ada namanya masa Prapaskah. Pra itu sebelum, Paskah itu ya itu hari raya itu sendiri. Maka sebelum hari raya Paskah ada masa Prapaskah. Hari raya masa Prapaskah itu ditandai dengan Rabu Abu itu Mas. Jadi persis minggu depan itu di tahun 2026 ini teman-teman Muslim persis memasuki bulan Ramadan nggih. Nah, kami yang gereja Katolik secara khususnya memasuki masa Prapaskah dengan tanda penerimaan Abu pada hari Rabu Abu. Nah, jadi maka selama 40 hari itu kami ya pantang dan puasa begitu. Lalu sesudah itu kita yang tadi jenengan sebutkan itu adalah hari-hari besar di dalam Pekan Suci. Pekan Suci itu persis seminggu atau sepekan dalam sebelum Paskah itu sendiri. Jadi hari Minggu persis sebelum hari raya Paskah itu ada Minggu Palma Mas. Minggu Palma. Saya itu nanti memasuki. Nah itu punya misterinya sendiri-sendiri. Artinya adalah ada perayaan-perayaan yang kami rayakan secara liturgi. Jadi ada Minggu Palma, lalu setelah itu ada hari Kamis Putih, lalu ada Jumat Agung, lalu betul ada Sabtu Sunyi itu tepat sekali. Tapi waktu malamnya, Sabtu malam itu sudah masuk ke malam Paskah, sedangkan paginya itu hari raya Minggu Paskah itu sendiri. Jadi itu bagaimana penjelasannya? Ini nanti menjadi panjang ini Mas, tapi kurang lebih memiliki peringatan misterinya sendiri-sendiri. Itu sebetulnya gini Mas Haris,
Itu kita itu dalam liturginya gereja Katolik, kita itu persis mereka ulang bagaimana peristiwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka hari Minggu Palma itu disambut sebagai raja. Lalu Kamis Putih itu dia makan terakhir bersama dengan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya sebelum masuk ke penderitaannya. Lalu Jumat Agungnya itu kemudian dia mengalami penderitaan itu. Sampai kemudian wafat di kayu salib dan hari persis Minggu pagi ditemukan kuburnya kosong. Gitu. Maka itu adalah dirayakan. Itulah kenapa orang-orang Kristen itu sembahyangnya hari Minggu. Merayakan kebangkitan Kristus. Nah, gitu. Dan misalnya teman-teman Muslim kan sembahyangnya Jumat, Jumatan, dikatakan kenapa hari Jumat? Sembahyangnya tiap hari, Romo. Kalau yang ya Jumatan toh. Betul, yang memang dirayakan secara bersama lah, betul ya. Hari Jumat. Jumat itu kan kalau nggak salah, karena itu adalah penciptaan manusia, betul kan? Ya. Nah, betul, persis. Dalam kronologi penciptaan 7 hari itu, hari ke-6 itu, kalau dalam kacamata kami ya, hari ke-6 itu kan penciptaan manusia hari Jumat. Ya. Sabtunya Tuhan Allah beristirahat, dirayakan oleh orang Yahudi. Minggu nih, kekristenan merayakan kebangkitan Kristus. Nah, jadi kopi kita sudah datang. Matur sembah nuwun, Pak Septian, Pak Guru, ya, dengan Pak Ustadz. Ya itu kurang lebihnya. Ya, tadi kan Romo menyebutkan puncak perayaan di Kristen ataupun di Katolik itu adalah Paskah. Betul. Saya juga pernah dengar itu bahwa sumber imannya orang-orang Katolik itu berdasarkan Paskah, malah bukan Natal. Betul sekali. Apa bedanya, Romo? Kenapa ya? Nah, tak jelas Mas. Waduh, gimana penjelasan? Penjelasan yang menarik. Seperti saya homili hari Minggu. Tapi kayak gini, Mas. Karena dikatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Aku sia-sia tadi Roma, Mas. Sia-sia memang gereja. Kalau ternyata Kristus tidak bangkit. Artinya dia wafat, dia sudah selesai sebagai manusia biasa. Tapi karena Kristus bangkit, itu menunjukkan keilahiannya, menunjukkan apa yang sudah dinubuatkan pada waktu ia mengajar, dan menunjukkan bahwa sungguh inilah Allah yang menjadi manusia. Maka itulah kenapa Paskah jadi puncak. Karena kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Itu kata Paulus dalam suratnya seperti itu. Itulah kenapa puncaknya di situ, malah. Gitu. Ya, ini mungkin saya agak tarik ke belakang ya, Romo. Ya, kebetulan kan setahun di belakang ketika saya aktif di Gus Durian itu, kalau mau ngopi-ngopi gini kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu pasti ya sedikit banyak ditanyakan tentang masalah Trinitas. Ini bagaimana konsep dasar Trinitas? Ya mungkin bagi mereka yang dalam tanda kutip tidak tahu ataupun masih salah paham kan menganggapnya loh Kristen itu Tuhannya apa 3 dong? Ada. Kok Trinban? Lah gitu. Bagaimana? Waduh, ini saya menjelaskan bisa jadi panjang ya. Ya sih, tapi saya akan berusaha meringkas ringkasnya. Oke, saya akan berusaha meringkas. Trinitas itu, kata Trinitas sendiri, Mas Haris, itu tidak ditemukan di dalam kitab suci. Kitab suci kami tidak ada, kata Trinitas tidak ada. Nah, masalahnya seperti ini problemnya. Kekristenan itu bukan iman yang ada buku panduan dari surga jatuh, das. Buku panduan iman lengkap mengenai kekristenan itu tidak ada. Jadi kekristenan itu imannya itu dibentuk dalam perjalanan. Dia kita itu berusaha mencari, merumuskan, kemudian itulah kenapa kalau jenengan baca sejarah gereja awal itu selalu ada namanya konsili-konsili. Konsili-konsili itu kita itu berusaha merumuskan ajaran dan sebagainya, dan kita menjaga ajaran itu. Maka kemudian dalam konteks sejarah gereja selalu ada yang namanya bid'ah atau bidat. Dalam bahasa Arab kalau nggak salah menggunakan bid'ah. Saya nggak tahu. Artinya sesatan. Oh ya, sesatan. Sesatan, betul ya? Betul ya? Ya kayak filmnya Walid kan judulnya bid'ah. Nah betul. Nah, seperti itu contohnya. Itu kan artinya sesuatu yang sesat ya. Dalam konsili itu ketika kami sedang merumuskan, selalu saja ada bid'ah, dan itu kesempatan untuk kita melihat kembali pokok iman kita benar enggak sesuai dengan iman yang diajarkan oleh para rasul yang hidup bersama dengan Kristus. Jadi itulah, nah balik lagi. Trinitas itu rumusan yang dirumuskan. Istilah itu sendiri dirumuskan, Mas. Tetapi kenapa bisa terjadi demikian? Seperti ini.
Trinitas itu sendiri muncul karena Allah menjadi manusia. Inkarnasi Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus itu tidak pernah menjadi, kalau Allah tidak pernah menjadi manusia, maka tidak akan ada yang namanya Trinitas. Mungkin kita akan mengenal Allah Yahweh seperti orang Yahudi, Mas. Ya. Tapi karena Allah itu menjadi manusia, kemudian si manusia yang namanya Yesus Kristus ini memulai karya keselamatannya dengan cara membawa manusia kepada Allah dan membawa penebusan melalui wafatnya di kayu salib. Itu kalau dalam sejarah kan kemudian bagaimana Yesus setelah membawa manusia kepada Allah yang Allah Bapanya, maka kemudian karya keselamatan itu kan selesai. Yesus makanya kalau jenengan baca ada peristiwa Yesus wafat, nanti ada peristiwa Yesus naik ke surga. Karya keselamatan ini akan diteruskan oleh para rasul. Roh Kudus itu muncul dalam peristiwa itu untuk kemudian supaya karya keselamatan itu terus berjalan. Maka kemudian muncullah pribadi yang ketiga, ini Roh Kudus dalam sejarah. Mungkin diberi konteks dulu, para rasul itu siapa? Kan kalau di kami betul. rasul itu kan ya nabi tapi juga diutus, yang diberi kitab lah. Iya betul sekali. Nah kalau kami berbicara, kalau dalam konteks kekristenan bicara para rasul itu kita berbicara 12 murid Yesus. Ya. Nah, jadi mereka 12 rasul, itu kami sebut rasul itu pertama-tama. Jadi sebetulnya balik lagi ya, saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas. Ada Allah, kemudian karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia dengan Allah ini menjauh. Maka supaya menyatukan kembali relasi Allah dengan manusia ini peristiwa ini kenapa terjadi menjauh? Seperti kita pernah ngobrol ya waktu di warung kopi. Karena peristiwa Adam dan Hawa. Nah, betul. Lalu gimana cara menyatukan kembali kisah ini? Pertemuan Allah dengan manusia, lalu Allah itu menjadi manusia, menjadi jembatan membawa kembali manusia yang jauh karena dosa ini kepada Allah. Nah, gitu. Kemudian Kristus selesai tugasnya dengan naik ke surga. Dan karya keselamatan ini masih terus terjadi sampai saat ini karena Roh Kudus yang menemani. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang diberikan kepada para rasul untuk meneruskan karya keselamatan. Pertanyaannya Mas, sampai kapan karya keselamatan ini terjadi? Sampai, kalau dalam kacamata kami, sampai hari ketika nanti Kristus datang lagi ke dunia. Kapan Mas? Kiamat. Maka bagi orang Kristen, kiamat itu malah dinanti. Karena sang penyelamat turun. Karena Kristus datang ke dunia. Mesaya, apa itu? Iya, boleh. Pokoknya Kristus itu datang kali kedua, itu nanti ketika kiamat itu terjadi. Dan sampai saatnya itu, gereja diajak untuk terus setia kepada Kristus. Nah, itu. Jadi, itu kurang lebih dongeng besarnya atau kerangka cerita besarnya. Jadi kami sekarang ini sedang dalam masa menjalani hidup iman, setia kepada Kristus, sampai menunggu nanti dia datang kali kedua. Cuma, entah disian sing di Mas Haris. Disian Kristus datang atau disian kami mati, lalu menuju mengikuti Kristus yang kami ikuti ke surga. Nah, itu kurang lebih. Nah, itu kurang lebih. Mudah-mudahan menjelaskan. Tapi saya itu berusaha menyingkat sesuatu yang besar sekali loh, Mas. Itu misteri bagi kami kan misteri. Kenapa kok lah ini misteri yang sangat besar sekali. Saya berusaha memampatkan, ya mohon maaf kalau penjelasannya masih agak kurang di sini saja. Begitu. Ini kan juga edukasi buat teman-teman biar ketika tidak ada salah paham tadi, ya, betul. Ketika saya marung dengan teman-teman ya sesama Muslim, tapi dia mungkin masih salah paham terhadap keyakinan teman-teman di Nasrani apa terlebih di Katolik. Ya betul. Ya ini kembali lagi ke perihal Paskah, Romo. Kita ngomong aja lah, menyebutkan tentang pantang. Nah, itu pantang itu jalannya apa juga puasa kalau kami di Ramadan. Dan apa ya, ada cara-caranya nggak berbeda. Mungkin kalau masih anak-anak puasanya, kalau biasanya kan di Muslim kan belajar dulu puasa beduk. Ya, saya masih ingat teman-teman saya puasa beduk. Itu gimana Pak? Ya, kami sama juga Mas. Kami ini sebetulnya ada peraturan mengenai pantang dan puasa. Cuma kalau bicara detailnya saya ini agak lupa. Karena contohnya seperti ini, kapan mulai, kalau nggak salah ya, yang mulai wajib. Saya takut salah. Saya tahunya batas
mulai 14 sampai usia 60, seingat saya, ngapunten kalau saya lupa detailnya, itu diwajibkan untuk pantang dan puasa. Gitu. Tapi sebetulnya ya siapapun kalau misalnya sebagai apa ya, sebagai umat Katolik memang dianjurkan untuk pantang dan puasa. Kenapa? Itu kita diajak untuk sebenarnya nuansanya adalah nuansa pertobatan, Mas Haris. Mergo kuwi masuk dalam suasana pertobatan, maka kamu juga harus mengolah ragamu, gitu. Iya. Kan pantang dan puasa kan masalah mengolah raga, ya. Menghentikan Ya. yang masuk ke dalam mulut. Tapi itu pertama-tama adalah sebuah sikap dari sikap batin dulu yang kemudian muncul dalam bentuk badan, sikap badan yang menekan hawa nafsu. Dalam hal ini yang paling gampang ya hawa nafsu makan, pantang dan puasa gitu. Pantangnya terserah, tinggal milih Mas. Mau pantang apa? Misalnya aku senengi ngopi, ya aku pantang ngopi. Jamnya kapan? Nah, terserah, mau seharian, mau dibatasi jam berapa boleh. Rokok, waduh itu berat sekali itu. Misalnya pantang rokok, ya bisa juga sebagai pantang rokok. Misalnya ada yang pantangnya ini apa namanya? Main HP. Medsos, bisa juga. Jadi gitu. Jadi untuk yang pantang mereka bisa memilih. Puasa pun juga sama. Mereka bisa, yang penting kita tidak ada peraturan yang ketat seperti teman-teman muslim ya, yang memang misalnya jam sekian sampai jam sekian memang tidak ada yang masuk sama sekali, betul ya. Kalau kita kan prinsipnya adalah makan kenyang, pokoknya sehari itu sekali makan kenyang. Kalau tidak kenyang makan, ya tidak apa-apa. Lek ngono bojok ra mau iso makan tidak kenyang setiap 1 jam, ya gak apa-apa. Tapi pada akhirnya apakah itu pertobatan? Gitu. Ya kalau itu bukan pertobatan ya artinya kamu menipu dirimu sendiri juga, karena pada intinya adalah sikap pertobatan itu yang pertama-tama seperti itu. Diserahkan, kita hanya memberikan apa ya, sangat dasar dan sesuatu yang berdasarkan perjalanan rohani masing-masing. Ngoten Mas, kurang lebih Mas. Gitu. Kalau tadi Romo menjelaskan tentang peristiwa Yesus kembali turun ke bumi itu kan termasuk apa ya, hal yang di luar kebiasaan manusia lah namanya. Kalau di kami menyebutnya kan Horkulada, hal yang di luar kebiasaan manusia. Apalagi di Paskah ini kan ada momen Yesus bangkit itu kan mungkin secara di dewasa ini kan orang-orang berpikir secara rasional. Bagaimana Romo menjelaskan hal yang di luar kebiasaan manusia itu pada jemaat itu. Penjelasan di luar hal yang di luar kebiasaan manusia entah itu kan tidak normal itu ya. Ya kan mati kalau kan mati. Di kami kan pada peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad dinaikkan ke langit ke-7 gitu. Ya, ya. Oh. Ya, saya tahu. Saya bisa. Manusia mati kemudian bangkit itu mustahil. Bahkan kalau terjadi pun itu namanya mukjizat. Dalam beberapa kisah Injil memang dikisahkan Yesus Kristus itu membangkitkan orang yang mati. Tapi mati untuk membangkitkan orang yang mati dihidupkan, tapi untuk kemudian mati lagi. Yesus Kristus wafat di kayu salib, dimakamkan, mati di kayu salib, dimakamkan, kemudian bangkit lagi. Tidak normal. Jangan-jangan, ada pertanyaan menarik Mas Haris, jangan-jangan 12 rasul ini kompak mengarang cerita. Wih, di ngarang cerita kompak. Kita 12, kita pura-pura mengatakan kalau memang Yesus itu bangkit, guru kita. Kalian nggak bangkit. Bisa saja loh Mas. Bisa saja. Tetapi kemudian, kita kan percaya kepada catatan dari para penulis kitab suci, baik Injil dan kisah para rasul. Bagaimana di sini dikisahkan memang banyak saksi yang melihat bagaimana Kristus sungguh bangkit. Memang melihat. Itulah yang makanya berdasarkan kesaksian itulah kami percaya. Nah, itu karena kesaksian itulah kami percaya. Tidak hanya 12 rasul saja, tetapi juga banyak. Kan sebetulnya kalau dalam dikisahkan di situ yang melihat, yang menjadi saksi kebangkitan Kristus tidak hanya 12 rasul, tapi juga ada murid-murid lain yang tidak tercatat sebetulnya. Bahkan Bunda Maria pun juga termasuk di dalamnya juga melihat. Ketika Yesus naik ke surga juga ada para murid
lain juga, saya yakin di luar 12 rasul itu yang juga mulia. Berdasarkan kesaksian itulah, Mas Haris, kami percaya. Nah, itu. Gitu. Oke, Romo. Menarik. Ya, kalau di Paskah tahun lalu kan saya berkesempatan melihat visualisasi jalan salib di sini. Tahun ini semoga saya juga bisa nonton lagi. Amin. Ya, sebenarnya yang ingin disampaikan dengan proses visualisasi jalan salib itu apa? Ya, betul. Apa yang mau visualisasi jalan salib itu dilaksanakan pada Jumat Agung tetapi paginya, Mas. Iya. Paginya. Karena itu sekali lagi kita itu dalam liturgi gereja Katolik kita itu persis merekonstruksi peristiwa yang ada di dalam kitab suci. Maka kalau peristiwa Kamis malam Yesus Kristus ditangkap sampai subuh. Kemudian dia memulai jalan salibnya itu memang Jumat pagi. Persis itu. Kemudian Jumat jam 3 sore itu kan ya siang kemudian kan dipaku di kayu salib. Jam 3 sore Jumat itu kan wafatnya. Itulah kenapa Jumat Agung itu dirayakan jam 3 sore. Kok gak sore mah? Biasanya kan sembahyang nang gereja hari raya besar itu kan biasanya sore. Kenapa kok Jumat Agung jam 3 sore? Karena itu persis jamnya Yesus Kristus wafat di kayu salib. Gitu. Jadi artinya apa maksudnya visualisasi jalan salib, Mas Haris? Yaitu persis mengulangi peristiwa yang di dalam kitab suci itu. Cuma itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk teatrikal boleh dikatakan. Persis kita di situ sambil merenungkan. Jadi kita tuh jajak untuk kalau di ribuan tahun lalu Yesus Kristus itu jalan salib, maka kita ada di situ dan merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana karena kasihnya itu ia mau menderita bagi kita karena kasihnya. Jadi gitu sih Mas. Itu supaya kita juga sungguh masuk dalam peristiwa itu. Itu tujuannya Mas Haris. Nanti tahun ini ada kok Mas Haris. Siap. Kalau datang nanti. Iya, kalau sambil melihat gitu. Ya, tapi tadi saya baru masuk melihat itu di banner ada tulisan Hari Orang Sakit Sedunia. Itu sebenarnya apa? Kadang kan juga ada hari kakek nenek ataupun orang tua sedunia. Betul sekali kakek nenek sedunia. Apa Pak? Nah, apa maksudnya? Jadi kayak gini, Mas. Ini persis kita kan ngobrolin tanggal 11 Februari ya, Mas Haris ini. Iya. Sebetulnya persis hari ini lah dirayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Seluruh dunia gereja Katolik. Artinya gereja diajak untuk memberi perhatian kepada orang sakit, merayakan Ekaristi, memberikan berkat, bahkan sakramen pengurapan orang sakit kepada orang sakit. Jadi orang sakit di dalam Ekaristi itu mendapat perhatian khusus. Kita kalau di Paroki Mater Dei ini pada hari Minggu besok jam 9 pagi dimulai, itu si sakit itu memang dibawa dalam misa. Bahkan ada yang kursi roda, ada yang memang kalau perlu memang pakai ranjang rumah sakit juga, asalkan bisa. Pokoknya pendek kata memang orang-orang sakit dibawa, memang dirayakan, bukan dirayakan sakitnya, tetapi dirayakan sebagai sebuah, kita mau membawa orang sakit kepada Allah, nyumun berkahi Gusti Allah. Sing loro bendang mari, sebenarnya seperti itu. Dan itu kita merayakan pada bulan Februari, bulan penuh cinta. Orang seringkali mengaitkan Februari sebagai Valentine ya. Tapi kami itu tidak merayakan. Apa itu perayaan Valentine? Tidak pernah menjadi perayaan yang sungguh-sungguh dirayakan sebetulnya. Bahkan apa ya? Secara itu kan biasanya kadang-kadang di anak muda. Tapi bagaimana justru di bulan Februari yang orang atau dunia secara populer ini merayakan sebagai bulan penuh cinta ya. Kami justru memaknai, saya merasa senang ya karena memang kita memaknainya Hari Orang Sakit itu di bulan Februari karena justru mereka yang sangat perlu dicintai dan butuh dicintai. Kita Trisnan. Nah, betul sekali Kak Trisnan. Tepat sekali. Itu sih Mas Haris. Itu. 11 Februari satunya Mas Haris. 11 Februari. Yeah. Baik Romo. Ini saya mau tarik lagi ke belakang Romo. Wah, tarik terus. Biar teman-teman ini juga tahu dulu Romo itu motivasinya apa sih menjadi seorang pastor gitu ya. Iya, motivasinya apa menjadi pastor ya. Ya, motivasinya saya langsung bicara ke saat dimana saya menentukan aja Mas. Jadi memang perjalanannya panjang ya. Perjalanannya panjang. Tapi saya akan menceritakan pertimbangan apa yang kemudian membuat saya mantap untuk ini. Jadi ceritanya adalah saya berbicara ketika saya frater Mas. Frater itu pendidikan calon imam ketika kuliah. Jadi di tahun ketiga saya S1 lah di Malang pada waktu itu. Saya ini menimbang-nimbang.
nimbang-nimbang menjadi Romo atau tidak ya. Gitu. Alasannya apa sih? Sebetulnya pertama-tama oke, aku tarik ke belakang lagi. Ini versiku ya, tarik ke belakang ya. Jadi aku sebagai manusia, saya sebagai manusia yang dicari apa? Yang dicari sampai apa mas? Sampai kebahagiaan mas. Ya, Kebahagiaan itu ya kita bahagia itu aja yang dicari. Terus saya merumuskan lagi kebahagiaanku itu apa ya? Ternyata kebahagiaan orang macam-macam mas. Ono sing duwe akeh bahagia, ono sing mobil BMW karo aku mau Pajero bahagia. Ono sing omahe akeh tane akeh apa sawite akeh terserah zaman sekarang macam-macam auto depositone akeh, bitcoin akeh macam-macam. Tapi kemudian saya sendiri merasa bahwa kebahagiaanku adalah kalau saya berguna bagi orang lain. Mas. Misalnya kita bertemu nih Mas. Mas Haris merasa dengan bertemu dengan saya senang cocok, saya bertemu dengan Mas Haris senang cocok. Ketika saya bisa berguna bagi orang lain atau membawa kebahagiaan bagi orang lain, bagi saya kebahagiaan saya itu. Kalau orang lain bahagia karena adanya saya, ya itu intinya. Oke, jadi saya sudah menemukan rumusan kebahagiaan saya. Saya bahagia kalau berguna bagi orang lain. Sekarang saya rumuskan lagi. Kalau saya tidak jadi Romo, saya keluar dari jalan panggilan ini, saya berkeluarga. Oh, saya tetap kok bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain, Mas. Kayak bojoku, kayak anak-anakku, bagi keluargaku, atau bagi umat separoki. Tapi oke lah, paling mentok paling umat separoki lah saya bisa entah aktif dalam kegiatan di paroki kalau saya misalnya tidak menjadi Romo ya. Tapi kemudian saya bandingin, kalau saya jadi Romo, saya bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Tapi ternyata kesempatan bermanfaat bagi orang lain jadi Romo itu jauh lebih besar. Maka saya merasa kesempatannya akeh kok. Ya saya ambil yang ini karena kesempatannya jauh lebih banyak daripada kalau saya tidak menjadi Romo dan menjadi bapak rumah tangga misalnya kepala rumah. Saya berumah tangga ya bisa juga. Tapi ini banyak sekali ternyata kesempatan dan dampak yang bisa saya. Jadi saya merasa bagian ini lebih akeh kayak gini. Saya kemudian jadi Romo. Sejak saat itulah Mas Haris, saya tidak pernah berpikir untuk mundur dari jalan ini. Nggak ada itu. Itu definitifnya di situ. tapi sebenarnya kalau jadi Romo itu tahapannya apa aja, Rom? Tadi kan disebutkan frater itu sebelumnya apa ada? Jadi jalurnya macam-macam mas. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya akan menjelaskan seperti ini. Jadi sebelum menjadi imam itu ada namanya pendidikan. Pendidikan itu kalau saya bicara sejarahnya ya, ada namanya seminari. Seminari itu namanya tempat pembibitan calon imam. Dari kata semen. Semen itu artinya benih. Seminarium jadi tempat pembenihan atau pembibitan. Seminari sendiri ada namanya yang sekarang yang ada di Indonesia itu ada 2 seminari istilahnya. Ada seminari menengah, seminari tinggi Mas Haris. Kalau seminari menengah itu setingkat SMA Mas Haris, seminari tinggi itu ya itu sudah pendidikan yang serius untuk menjadi imam. Itu kuliah-kuliah itu S1 sampai S2. Itu yang disebut seminari tinggi dan di seminari tinggi inilah kami disebut frater. Kalau masih seminari menengah belum setingkat SMA itu. Tapi kalau sudah kuliah itu sudah disebutnya frater seminari tinggi. Ini kalau jalur SMA. Kalau orang sudah ada yang modelnya sudah kuliah dulu atau SMA di luar atau kuliah dulu baru kemudian pengen jadi Romo, dia langsung masuk ke seminari tinggi ini, langsung tidak melewati seminari menengah begitu. Kenapa disebut seminari menengah? Karena sebetulnya ada seminari kecil. Seminari kecil itu setingkat SMP. Dulu ada di Indonesia dulu ada. Ada beberapa Romo-Romo senior yang mengalami seminari kecil, tapi kemudian dirasa sudah kurang populer, kurang peminatnya kurang kurang banyak mungkin di itu tinggal menengah dan tinggi, kayak gitu. Begitu, Mas. Oke, Romo. Tadi kan Romo bilang cita-citanya pengen membahagiakan orang lain. Cita-citanya bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Betul, ketika bermanfaat bagi orang. Kalau kita ngomong gitu kan, ya kalau saya pribadi ya, ketika saya ada di Gus Durian kan, Cocok Gus Dur kan juga begitu Romo. Ya betul. Dia sudah lepas dari dirinya sendiri sudah istilahnya gitulah. Iya betul. Tapi kenapa orang-orang seperti ini di era sekarang kok jarang ataupun kita hampir sulit menemuinya, Romo? Iya betul. Ya, kalau Romo juga sering bilang bahwa sosok seperti gitu sebenarnya wajar. Iya betul. Bukan suatu yang istimewa. Betul. Sejatinya manusia seperti itu. Iya betul. Ya Mas Haris dan teman-teman, kita kan
kita sedikit mereview perbincangan kita di warung kopi ya. Saya Iya. berbicara kepada Mas Haris ini, sebetulnya Gus Dur itu tidaklah sangat istimewa dalam tanda petik. Maksudnya apa? Ya harusnya manusia seperti itu. Seperti Gus Dur itu. Dia melihat sesamanya manusia tanpa ada batas-batas suku, agama, kelompok, dan lain sebagainya. Betul ya? Kan Gus Dur kan memang seperti itu. Ibaratnya persaudaraan semesta. Gitu, seperti itu. Ya, anjir manusia lumrahnya seperti itu. Cuma karena saya merasa bagaimana sekarang manusia itu semakin egois, lalu menjadi sektoral, kelompok-kelompok itu, lalu melihat Gus Dur itu dengan penuh dengan penuh keheranan. Padahal ya sebetulnya dengan melihat sosok Gus Dur kita diajak untuk yo menungso kudunya seperti itu. Nah balik lagi, bagi saya Gus Dur ini, sosok Gus Dur adalah memang sosok yang istimewa karena dia kembali mengingatkan kepada kita kudune menungso iki kaya apa. Ya sama seperti saya dengan Mas Haris. Iki padha menungso. Hidup kita sama-sama berasal dari Allah. Bahwa kita punya prinsip iman yang berbeda. Ayo wis, itu masalah keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Tidak ada masalah, yang penting sih seduluran kan. Sesederhana itu. Dan Gus Dur itu menjadi sosok yang kenapa sangat menyejukkan. Kan saya masih ingat bagaimana teman-teman dari Tionghoa itu kan betul-betul ketika beliau jadi Gus Dur kan mendapatkan tempat yang lebih baik dan lebih layak di masyarakat. Gitu? Zaman Gus Dur itu kan. Karena beliau, kita tahu lah dulu kenapa dalam tanda petik ada kebencian terhadap teman-teman Tionghoa karena gerakan G30 SPKI itu kan, karena dikaitkan dengan komunisme, dengan negara Cina. Sejauh saya tahu ya, menurut pemahaman saya, ini saya takut salah ya, tapi sejauh saya tahu sejarahnya seperti itu. Dan bagaimana Gus Dur itu kan betul-betul merombak pemikiran itu, mengatakan ya mereka juga layak dihormati untuk dalam tanda petik hal yang ditujukan kepada teman-teman Tionghoa yang nggak ada kaitannya dengan partai komunisme kan. Nah itulah Gus Dur menjadi sosok yang ya itu tadi menjadi pengingat kita lumrahe menungso ya kayak ngono begitu. Dan kenapa kok semakin sedikit? Ya saya rasa ini semakin dunia sekarang semakin egois, Mas Haris itu. Orang memperkaya dirinya sendiri, tidak mau yang lain bahagia. Kayak ini sing bahagia aku dewe dan kelompokku itu lalu menjadi orang-orang yang seperti Gus Dur ini saya yakin pasti malah dianggap aneh dan bisa jadi dikucilkan. Benar. Betul loh? Oke, begitu menurut saya. Dianggap gila juga. Betul. Ya apa sih ngelakuin ngono kuwi. Iya betul seperti itu Mas Haris. Iya gini loh, kalau ketika saya di Gus Durian ini, Romo modalnya gimana? Seberapa penting suatu kota atau suatu daerah itu ada komunitas seperti Gus Durian ini? Yang itu Romo tadi kan itu. Ngapain ngelakuin hal yang itu? Mau bener-bener masjidnya, apa sebuah di gereja? Betul. Ya, bagaimana? Oke, terima kasih Mas Haris. Dalam konteks bangsa Indonesia yang multinya macam-macam nih, multi agama ya, multikultural juga iya, multi apa lagi Mas? Multi partai juga iya, ya partainya akan tambah lagi nih, saya dengar ada tambah. Dan sangat multi sekali lah bangsa kita ini. Itu bagi saya komunitas Gus Durian menjadi jembatan di mana semua orang itu bisa duduk bersama sebagai saudara. Kan kita tidak memandang pilihan partai kita apa, atau pilihan agama kita apa, atau suku kita apa, kan tidak ada. Kita kan duduk bersama karena mengagumi sosok Gus Dur yang semasa hidupnya sudah sekuat tenaga meneladankan bagaimana lumrahnya menjadi manusia, yakni menghargai manusia lain, selesai. Dan maka itu menjadi penting karena itu menjadi jembatan yang kita bisa duduk bersama dalam. Soalnya kalau jujur mau ditanya bentuk jembatan apa lagi yang membuat berbagai macam multi ini kemudian bisa duduk bersama? Ya salah satunya Gus Dur, salah duanya apa? Saya belum ketemu nih salah duanya. Makanya saya kemudian ya tertarik dengan teman-teman Gus Durian, kenal Mas Haris dan teman-teman. Bagi saya kesempatan bagi kami dari Gereja Katolik untuk bersumpah, karena kalau enggak perjumpaan apa yang bisa kita lakukan Mas? Dalam forum apa kan enggak, hampir kurang. Begitu ya, makanya saya secara pribadi memang sangat berterima kasih dan
Ya, artinya menyadari betapa baiknya yang namanya komunitas Gus Durian ini begitu. Dan kalau sebisa mungkin ya memang bila ada teman-teman di kota tertentu yang menjadi jembatan ya komunitas Gus Durian inilah yang bisa menjadi jembatan dan hendaknya memang ada di berbagai tempat sih begitu sih. Itu dari sudut pandang saya. Kalau yang kemarin quote yang saya kirimkan di film itu Romo sudah lihat filmnya belum ini Romo? Burung. Oh ya. Ya ini saya cuplik lagi Romo. Ya, ayatnya dari ya, mungkin tiga ya. Timotius ayat ini 6:10 itu apa Romo? Tambah pintar Mas Haris tambah. Ya ini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi selengkapnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini konteksnya kalau di kami itu ada satu hadis ataupun kol sahabat yang mengatakan hubud dunya roksu kuli khotiatin. Jadi cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Ini hampir sama nih Romo. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini timbul ini menjadi lalu menarik bagi Mas Haris ya. Bodoh ya. Tapi memang sama karena memang ya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya terus terang kalau konteksnya apa saya belum baca. Saya belum baca kembali dari perikopnya. Tapi setidaknya saya akan membaca dari ayatnya ini saja ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya memang betul. Kalau mau dikatakan seperti itu ya memang betul. Atau saya kalau mau melihat dari sejarah itu Yudas Iskariot yang dikatakan sebagai rasul yang berkhianat kepada Yesus itu kan menyerahkan Yesus karena 30 keping uang perak yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Dikasih duit, nanti di Taman Getsemani kamu tunjukkan yang mana Yesus supaya kami tangkap. Itulah kenapa di Taman Getsemani Yudas maju dan mencium Yesus. Itu bukan ciuman apa, itu menjadi tanda inilah Yesus Kristus yang kemudian ditangkap karena cinta akan uang. Nah, seperti itu. Setidaknya itulah yang bisa kita lihat dari sejarahnya itu. Berarti ada apa ya yang harus ditekan dengan masalah hal duniawi. Iya betul sekali. Harus cinta kepada Allah harus jauh lebih besar daripada cinta segala sesuatu. Ya Romo. Terima kasih Romo waktunya. Oke Mas Haris. Juga teman-teman nanti bisa melihat sendiri bagaimana Romo mengeluarkan tentang kekatolikannya biar teman-teman juga tidak salah paham. Dan Romo juga banyak memaparkan pentingnya hidup bersama, tidak ada ego sektoral terhadap satu kelompok apapun. Yang mungkin terakhir Romo ada yang mau disampaikan terkait Paskah dan Ramadan ini? Ya, ini menjadi momen yang ya baik kepada Mas Haris dan teman-teman. Ini menjadi momen yang baik ya, artinya ya kita merayakan hari raya yang kurang lebih sama. Ya sudah ini jadi kesempatan bagi kita untuk ya sama-sama bersukacita nanti ketika kita merayakan baik Idul Fitri betul ya, dan Paskah itu sendiri. Jadi kesempatan bagi kita untuk ya sama-sama apa ya mari kita ini sebagai satu saudara yang punya gawe dan kita sama-sama merasakan sukacita dari gawe kita serta juga merasakan sukacita itu dari gawe saudara-saudari kita yang lain. Kesempatan itu aja ya kita rayakan bersama saja. Terima kasih Romo Teddy atas waktunya. Kita berjumpa di lain kesempatan dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.